Selamat pagi, saudara terkasih dalam Tuhan. Pagi ini bukan pagi yang biasa. Mungkin kamu bangun dengan hati yang masih berat, mungkin ada kekhawatiran tentang keluarga, keuangan, kesehatan, atau masa depan yang belum jelas. Tapi dengarkan ini baik-baik, hari ini bisa menjadi hari di mana mukjizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Bukan karena kita layak, tetapi karena kasih Tuhan tidak pernah gagal. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita merasa doa kita seperti tidak didengar. Kita sudah berdoa, sudah berharap, tapi belum melihat jawaban. Namun, firman Tuhan berkata dalam Yeremia 33 ayat 3, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Tuhan tidak pernah diam. Dia bekerja, bahkan saat kita tidak melihat. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa yang singkat. Tuhan yang penuh kasih, pagi ini kami datang dengan hati yang terbuka. Kami menyerahkan semua beban, kekhawatiran, dan harapan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang sanggup melakukan mukjizat. Jamahlah hidup kami hari ini. Bukakan jalan yang tertutup, pulihkan hati yang terluka, dan kuatkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, seringkali kita mengaitkan mukjizat dengan sesuatu yang besar dan langsung terlihat kesembuhan instan, berkat finansial yang tiba-tiba, atau perubahan drastis dalam hidup. Namun, kenyataannya, banyak mukjizat Tuhan justru dimulai dalam keheningan, dalam proses yang tidak kita sadari. Alkitab memberikan kita banyak contoh tentang hal ini. Salah satunya adalah kisah Yusuf. Selama bertahun-tahun, hidup Yusuf tampak jauh dari janji Tuhan. Ia dijual oleh saudara-saudaranya, difitnah, dipenjara tanpa alasan. Jika dilihat dengan mata manusia, tidak ada tanda-tanda mukjizat di sana, tapi sesungguhnya Tuhan sedang bekerja diam-diam. Setiap penderitaan adalah bagian dari rencana besar Tuhan untuk mengangkat Yusuf menjadi pemimpin di Mesir. Mungkin hari ini kamu merasa seperti Yusuf. Kamu sudah berusaha hidup benar, sudah berdoa, sudah setia, tapi yang kamu alami justru kesulitan. Pekerjaan belum stabil, usaha belum berhasil, hubungan keluarga terasa renggang. Kamu mulai bertanya, "Tuhan, di mana Engkau?" Jawabannya sederhana. Tuhan tidak pernah pergi. Dia sedang bekerja. Roma 8 ayat 28 berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia." Perhatikan kalimatnya, dalam segala sesuatu. Bukan hanya dalam hal yang baik, tetapi juga dalam hal yang sulit. Di Indonesia, banyak orang percaya yang mengalami hal serupa. Ada seorang ibu di Jakarta yang kehilangan pekerjaannya saat pandemi. Selama berbulan-bulan ia berdoa, tapi tidak ada pintu yang terbuka. Sampai suatu hari, ia mulai mencoba berjualan makanan kecil dari rumah. Awalnya hanya sedikit pembeli, tapi perlahan-lahan usahanya berkembang. Hari ini, ia memiliki usaha catering yang melayani banyak pelanggan. Ia berkata, "Saya pikir Tuhan diam, ternyata Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik." Itulah cara Tuhan bekerja, tidak selalu instan, tapi selalu tepat waktu. Mukjizat bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang proses yang mengubah hati kita. Saat kita menunggu, Tuhan sedang membentuk kesabaran. Saat kita merasa lemah, Tuhan sedang mengajarkan kita untuk bergantung penuh kepadanya. Mazmur 37 ayat 5 berkata, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak." Kata bertindak di sini sangat kuat. Artinya Tuhan tidak pasif. Dia aktif bekerja meskipun kita belum melihat hasilnya. Jadi pagi ini, jangan ukur pekerjaan Tuhan hanya dari apa yang terlihat oleh mata. Bisa jadi, mukjizatmu sudah dimulai sejak lama, hanya saja kamu belum menyadarinya. Mungkin Tuhan sedang menutup satu pintu untuk membuka pintu yang lebih baik. Mungkin Dia sedang menunda jawaban doa supaya kamu siap menerima berkat yang lebih besar. Atau mungkin Dia sedang bekerja dalam hati orang lain yang akan menjadi jawaban doamu.
Tetaplah percaya, karena iman bukan tentang melihat dulu baru percaya. Iman adalah percaya bahwa Tuhan sudah bekerja, bahkan sebelum kita melihat hasilnya. Hari ini, ubahlah cara pandangmu. Jangan berkata, tidak ada yang terjadi. Katakan, Tuhan sedang bekerja dan mukjizat sedang dalam perjalanan. Dan percayalah, pagi ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. Saudara terkasih, setelah kita memahami bahwa Tuhan bekerja bahkan dalam hal yang tidak terlihat, sekarang kita masuk pada kunci berikutnya, iman. Karena tanpa iman, kita seringkali berhenti di tengah jalan, tepat sebelum mukjizat itu terjadi. Iman bukan sekadar percaya bahwa Tuhan ada. Iman adalah keyakinan yang hidup, yang mendorong kita tetap berharap bahkan ketika keadaan berkata sebaliknya. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, iman itu seperti fondasi. Tanpa fondasi yang kuat, bangunan kehidupan kita mudah runtuh saat badai datang. Kita melihat contoh yang sangat kuat dalam kisah perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dalam Markus 5 ayat 25-34, diceritakan bahwa perempuan ini sudah mencoba segala cara untuk sembuh. Ia menghabiskan semua yang dimilikinya, pergi ke banyak tabib, tetapi keadaannya justru semakin buruk. Secara manusia, tidak ada harapan lagi. Namun satu hal yang membedakan dia dari banyak orang lainnya adalah, dia tidak menyerah dalam imannya. Dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perhatikan, dia tidak menunggu Yesus datang kepadanya. Dia bergerak, dia mendekat, dia bertindak berdasarkan iman yang ia miliki. Dan ketika ia menjamah jubah Yesus, seketika itu juga mukjizat terjadi. Yesus bahkan berkata dalam Markus 5 ayat 34, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Bukan hanya kuasa Tuhan yang bekerja, tetapi iman perempuan itu membuka pintu bagi mukjizat tersebut. Saudara, banyak orang berdoa, tetapi tidak semua orang benar-benar percaya. Banyak yang berkata, Tuhan pasti menolong, tetapi di dalam hati masih penuh keraguan. Iman yang sejati bukan berarti kita tidak pernah takut, tetapi kita memilih untuk tetap percaya meskipun ada rasa takut. Dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, kita sering menghadapi situasi yang menguji iman. Seorang ayah yang terus berdoa untuk pekerjaan yang lebih baik, meskipun berkali-kali ditolak. Seorang mahasiswa yang tetap berharap meski biaya kuliah terasa berat. Seorang ibu yang terus mendoakan anaknya yang jauh dari Tuhan. Mereka semua memiliki satu kesamaan. Mereka memilih untuk tidak menyerah. Iman itu bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba dalam jumlah besar. Iman dibangun setiap hari melalui doa, melalui firman Tuhan, melalui pengalaman hidup bersama Tuhan. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu sebabnya penting bagi kita untuk terus memenuhi hati kita dengan firman Tuhan, bukan dengan ketakutan atau keraguan. Kadang kita berpikir, iman saya kecil. Tapi Yesus berkata dalam Matius 17 ayat 20, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Artinya, bukan besar kecilnya iman yang utama, tetapi kepada siapa iman itu kita letakkan. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang sama yang membelah laut, yang memberi makan 5.000 orang, yang membangkitkan orang mati. Tidak ada yang mustahil baginya. Jadi pagi ini, jangan biarkan keraguan mengambil alih hatimu. Mungkin kamu belum melihat jawaban, mungkin keadaan belum berubah, tapi tetaplah percaya. Ambil langkah kecil dalam iman hari ini. Mungkin itu berarti tetap berdoa, tetap bekerja dengan setia, tetap mengasihi meskipun disakiti, tetap berharap meskipun belum melihat hasil. Karena setiap langkah iman adalah seperti mengetuk pintu mukjizat, dan percayalah,
Ketika imanmu bertemu dengan waktu Tuhan yang tepat, mukjizat tidak bisa ditahan lagi. Saudara terkasih, salah satu pergumulan terbesar dalam hidup orang percaya bukanlah apakah Tuhan sanggup melakukan mukjizat, tetapi kapan Tuhan akan melakukannya. Kita percaya Tuhan bisa, tetapi kita sering gelisah menunggu waktunya. Kita ingin jawaban sekarang, pertolongan segera, perubahan instan. Namun Tuhan bekerja tidak berdasarkan jadwal kita. Dia bekerja berdasarkan waktunya yang sempurna. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Perhatikan kata, pada waktunya. Bukan menurut keinginan kita, bukan saat kita merasa sudah siap, tetapi saat Tuhan tahu itulah waktu terbaik. Alkitab memberikan kita gambaran yang sangat jelas melalui kisah Lazarus dalam Yohanes 11. Ketika Lazarus sakit, Maria dan Marta segera mengirim kabar kepada Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Tetapi yang terjadi justru membingungkan. Yesus tidak langsung datang, dia menunda, dan ketika Yesus akhirnya tiba, Lazarus sudah mati selama 4 hari. Secara manusia, semuanya sudah terlambat. Marta bahkan berkata dalam Yohanes 11 ayat 21, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Pernyataan ini menggambarkan perasaan banyak dari kita hari ini. Tuhan, kalau Engkau menjawab lebih cepat, mungkin semuanya tidak akan seburuk ini. Namun Yesus punya rencana yang lebih besar. Dia tidak hanya ingin menyembuhkan Lazarus, Dia ingin membangkitkan dia dari kematian, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dengan lebih besar. Dan benar saja, di depan banyak orang, Yesus berseru, Lazarus, keluarlah, dan orang yang sudah mati itu bangkit kembali. Saudara, apa yang tampak seperti keterlambatan dari sudut pandang manusia, seringkali justru adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih mulia. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga sering mengalami penundaan ilahi. Kita sudah berdoa bertahun-tahun untuk pasangan hidup, tetapi belum bertemu. Kita sudah bekerja keras, tetapi belum melihat hasil. Kita sudah berharap hubungan dipulihkan, tetapi keadaan masih sama. Pertanyaannya, apakah kita tetap percaya saat Tuhan belum bertindak? Mazmur 27 ayat 14 berkata, Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Menunggu bukan berarti pasif. Menunggu adalah sikap aktif dalam iman, tetap percaya, tetap setia, tetap berharap. Di Indonesia, ada banyak kesaksian tentang orang-orang yang mengalami mukjizat justru setelah masa penantian yang panjang. Seorang pemuda di Surabaya pernah bersaksi bahwa ia menganggur hampir 2 tahun. Ia merasa malu, putus asa, bahkan sempat ingin menyerah. Tapi ia terus berdoa dan tetap melayani di gereja. Suatu hari, tanpa diduga, ia mendapat pekerjaan yang bukan hanya lebih baik, tetapi juga sesuai dengan panggilannya. Ia berkata, kalau Tuhan jawab lebih cepat, mungkin saya tidak siap, tapi sekarang saya tahu waktu Tuhan itu sempurna. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia juga tidak pernah terlalu cepat. Dia selalu tepat. Kadang, penantian itu bukan untuk menguji kesabaran kita saja, tetapi untuk mempersiapkan kita menerima berkat yang lebih besar. Jika Tuhan memberikan apa yang kita minta terlalu cepat, bisa jadi kita belum siap secara karakter, iman, atau tanggung jawab. Yesaya 40 ayat 31 berkata, Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Perhatikan, bukan hanya menerima jawaban, tetapi juga menerima kekuatan baru selama menunggu. Jadi pagi ini, jika kamu sedang dalam masa penantian, jangan putus asa. Jangan berpikir bahwa Tuhan melupakanmu. Justru di saat kamu menunggu, Tuhan sedang bekerja menyusun segala sesuatu dengan sempurna. Percayalah, jawaban itu akan datang. Mungkin tidak sesuai waktumu, tetapi pasti sesuai dengan waktu Tuhan. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan melihat bahwa semua penantian itu tidak sia-sia. Karena mukjizat Tuhan selalu datang tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat, tidak pernah salah. Saudara terkasih,
Setelah kita memahami tentang iman dan waktu Tuhan, ada satu hal penting yang sering dilupakan, padahal justru menjadi kunci terjadinya mukjizat dalam hidup kita, yaitu ketaatan. Banyak orang ingin melihat mukjizat, tetapi tidak semua orang mau taat. Padahal, seringkali mukjizat Tuhan terjadi setelah langkah ketaatan kita. Ketaatan bukan selalu hal besar, justru sering dimulai dari hal kecil, tetapi membutuhkan kerendahan hati dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Mari kita lihat kisah di Yohanes 2 ayat 1-11 tentang pernikahan di Kana. Pada saat pesta berlangsung, anggur habis. Ini bukan sekadar masalah kecil, tetapi aib besar bagi tuan rumah pada zaman itu. Lalu Maria berkata kepada para pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Yesus kemudian memberi perintah yang mungkin terasa aneh, mengisi tempayan dengan air, bukan dengan anggur, tapi air. Secara logika manusia, ini tidak masuk akal. Namun para pelayan itu memilih untuk taat. Dan ketika mereka taat, sesuatu yang luar biasa terjadi. Air itu berubah menjadi anggur terbaik. Perhatikan baik-baik, mukjizat terjadi bukan saat perintah diberikan, tetapi saat perintah itu dilakukan. Saudara, dalam hidup kita, Tuhan juga sering berbicara melalui firman-Nya, melalui hati nurani kita, melalui khotbah, bahkan melalui situasi hidup. Tetapi pertanyaannya, apakah kita taat? Kadang, Tuhan berkata, "Ampuni dia," tapi kita merasa terlalu sakit hati. Kadang, Tuhan berkata, "Tetap jujur," tapi kita tergoda untuk mengambil jalan pintas. Kadang Tuhan berkata, "Berilah," tapi kita merasa kekurangan. Disinilah ketaatan diuji. Ulangan 28 ayat 1 berkata, "Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi." Ada janji di balik ketaatan. Dalam kehidupan nyata di Indonesia, banyak kesaksian sederhana tetapi penuh kuasa. Seorang bapak di Bandung pernah mengalami kesulitan keuangan. Di tengah kekurangan, ia tetap setia memberi perpuluhan. Secara logika, itu tidak masuk akal bagaimana memberi saat kekurangan, tapi ia memilih taat. Beberapa bulan kemudian, ia mendapatkan kesempatan usaha yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari ini, ia bukan hanya cukup, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Apakah itu kebetulan? Tidak. Itu adalah buah dari ketaatan. Ketaatan seringkali membuka pintu yang tidak bisa dibuka oleh usaha manusia saja. Karena saat kita taat, kita sedang berkata kepada Tuhan, "Aku percaya Engkau lebih tahu daripada aku." 1 Samuel 15 ayat 22 berkata, "Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan." Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, tetapi apakah kita melakukan itu dengan hati yang taat? Mungkin hari ini Tuhan sedang berbicara sesuatu kepadamu. Mungkin itu tentang memperbaiki hubungan, meninggalkan kebiasaan yang salah, memulai sesuatu yang baru, atau kembali mendekat kepadanya. Jangan tunda, karena bisa jadi mukjizat yang kamu tunggu ada di balik satu langkah ketaatan yang belum kamu ambil. Ketaatan memang tidak selalu mudah. Kadang terasa berat, kadang tidak dimengerti orang lain, bahkan kadang membuat kita keluar dari zona nyaman. Tapi justru disitulah iman kita bertumbuh, dan disitulah Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Ingat, Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Dia mencari hati yang mau taat. Jadi pagi ini, ambillah keputusan sederhana. Tuhan, apapun yang Engkau katakan, aku mau taat. Dan percayalah, saat kamu melangkah dalam ketaatan, kamu sedang berjalan langsung menuju mujizat yang Tuhan sudah siapkan. Saudara terkasih, setelah iman, penantian, dan ketaatan, ada satu sikap hati yang sering dianggap sederhana tetapi memiliki kuasa besar dalam kehidupan rohani kita, yaitu ucapan syukur. Banyak orang bersyukur setelah menerima mukjizat, tetapi orang yang berjalan dekat dengan Tuhan belajar untuk bersyukur bahkan sebelum melihat hasilnya. Ucapan syukur bukan hanya respon terhadap berkat, tetapi merupakan bukti kepercayaan kita kepada Tuhan.
Ketika kita bersyukur di tengah keadaan yang belum berubah, kita sedang berkata, "Tuhan, aku percaya Engkau tetap baik, bahkan sekarang." Alkitab memberikan kita contoh yang sangat kuat dalam kisah 10 orang kusta di Lukas 17 ayat 11-19. 10 orang ini datang kepada Yesus dan memohon kesembuhan. Yesus menyuruh mereka pergi menunjukkan diri kepada imam. Dalam perjalanan, mereka semua sembuh. Namun hanya satu orang yang kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur. Yesus berkata dalam Lukas 17 ayat 17, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Lalu kepada orang yang kembali itu, Yesus berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Perhatikan, semua disembuhkan, tetapi hanya satu yang menerima sesuatu yang lebih dalam hubungan yang hidup dengan Tuhan. Itu dimulai dari hati yang tahu bersyukur. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari, sangat mudah untuk fokus pada apa yang belum kita miliki. Kita melihat kekurangan, membandingkan diri dengan orang lain, atau merasa hidup tidak adil. Tanpa kita sadari, hati kita dipenuhi keluhan, bukan syukur. Padahal, ketika kita mengeluh, kita sedang menutup mata terhadap pekerjaan Tuhan yang sudah ada dalam hidup kita. Di Indonesia, kita bisa melihat contoh sederhana. Ada keluarga yang hidup sederhana di desa, rumahnya kecil, penghasilannya tidak besar, tapi setiap pagi mereka berdoa bersama, mengucap syukur atas nafas kehidupan, makanan yang ada, dan kebersamaan keluarga. Aneh tapi nyata rumah itu penuh damai. Bandingkan dengan orang yang punya segalanya secara materi, tapi hatinya gelisah dan tidak pernah puas. Apa bedanya? Hati yang bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Perhatikan dalam segala hal, bukan hanya dalam hal yang baik. Ucapan syukur memiliki kuasa untuk mengubah suasana hati kita, membuka perspektif baru, dan mengundang hadirat Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita bersyukur, kita mengingat kembali kebaikan Tuhan di masa lalu, dan itu menguatkan iman kita untuk masa depan. Bahkan Yesus sendiri memberi teladan. Dalam Yohanes 6 ayat 11, sebelum memberi makan 5.000 orang, Yesus terlebih dahulu mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ikan, jumlah yang secara logika sangat tidak cukup. Tetapi setelah ucapan syukur itu, mukjizat terjadi, makanan itu menjadi cukup bahkan berlebih. Ini mengajarkan kita sesuatu yang dalam. Apa yang kita syukuri, Tuhan bisa lipat gandakan. Mungkin hari ini kamu merasa hidupmu hanya sedikit. Penghasilan sedikit, kesempatan sedikit, kekuatan terbatas. Tapi jangan remehkan apa yang ada di tanganmu. Mulailah dengan bersyukur. Bersyukur atas kesehatan, meskipun tidak sempurna. Bersyukur atas keluarga, meskipun tidak ideal. Bersyukur atas pekerjaan, meskipun belum sesuai harapan. Karena saat kamu bersyukur, kamu sedang membuka ruang bagi Tuhan untuk bekerja lebih besar. Hati yang bersyukur juga menjaga kita dari kepahitan. Karena saat kita fokus pada kebaikan Tuhan, kita tidak memberi ruang bagi iri hati, kecewa, atau kemarahan untuk menguasai hidup kita. Saudara, mungkin mukjizat yang kamu tunggu belum datang sepenuhnya, tapi lihatlah Tuhan sudah bekerja. Kamu masih bernafas, masih diberi kesempatan, masih dijaga sampai hari ini. Jadi pagi ini, sebelum kamu meminta lebih, ucapkan syukur atas apa yang sudah ada. Dan percayalah, ketika hatimu dipenuhi ucapan syukur, kamu sedang menarik hadirat Tuhan lebih dekat dalam hidupmu. Dan di hadiratnya, mukjizat tidak pernah jauh. Saudara terkasih, kita sudah sampai pada bagian terakhir, dan ini adalah bagian yang paling penting. Apa yang akan kamu lakukan setelah mendengar semua ini? Karena firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk dihidupi. Kita sudah belajar bahwa Tuhan bekerja dalam diam. Iman membuka pintu mukjizat, waktu Tuhan selalu tepat, ketaatan membawa terobosan, dan hati yang bersyukur menarik hadiratnya. Sekarang, semuanya bermuara pada satu keputusan. Apakah kamu mau percaya dan melangkah hari ini? Yakobus 1 ayat 22 berkata,
Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ini adalah peringatan yang tegas. Mendengar firman saja tidak cukup, kita dipanggil untuk bertindak. Mungkin selama ini kamu sudah lama menunggu perubahan. Kamu sudah berdoa, sudah berharap, bahkan sudah hampir menyerah. Tapi pagi ini Tuhan mengingatkan kamu, ini belum selesai. Ceritamu belum berakhir. Tuhan masih bekerja dan mukjizat masih mungkin terjadi. Pertanyaannya bukan lagi, apakah Tuhan sanggup, tetapi apakah aku mau percaya dan melangkah? Dalam kehidupan nyata, mukjizat seringkali dimulai dari langkah kecil yang penuh iman. Seorang wanita yang berani memulai usaha kecil dari rumah. Seorang pria yang memutuskan untuk berdamai dengan keluarganya setelah bertahun-tahun konflik. Seorang anak muda yang kembali berdoa setelah lama menjauh dari Tuhan. Langkah-langkah itu terlihat sederhana, tapi di mata Tuhan, itu adalah awal dari sesuatu yang besar. Filipi 4 ayat 13 berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Ini bukan sekadar kata-kata penghiburan, tetapi janji bahwa kita tidak berjalan sendiri. Tuhan menyertai setiap langkah kita. Saudara, mungkin kamu masih merasa takut. Itu manusiawi, tapi jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Iman bukan berarti tidak ada rasa takut, tetapi memilih untuk tetap melangkah meskipun takut. Ingat kisah Petrus yang berjalan di atas air dalam Matius 14. Selama ia memandang kepada Yesus, ia bisa berjalan di atas sesuatu yang mustahil. Tapi ketika ia mulai melihat angin dan ombak, ia mulai tenggelam. Apa artinya? Fokus kita menentukan langkah kita. Jika kamu fokus pada masalah, kamu akan dikuasai ketakutan. Tapi jika kamu fokus pada Tuhan, kamu akan dikuatkan untuk melangkah. Hari ini, Tuhan tidak meminta kamu melakukan sesuatu yang besar sekaligus. Dia hanya meminta satu hal, melangkah dalam iman. Mungkin itu berarti kamu mulai kembali berdoa dengan sungguh-sungguh. Mungkin kamu memperbaiki hubungan yang rusak. Mungkin kamu berhenti dari kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Atau mungkin kamu mulai percaya lagi setelah lama kecewa. Apapun itu, lakukan hari ini. Jangan tunggu semuanya sempurna. Jangan tunggu merasa siap, karena seringkali mukjizat terjadi justru ketika kita melangkah dalam ketidaksempurnaan, tetapi dengan iman yang tulus. Wahyu 3 ayat 8 berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun." Tuhan sudah membuka pintu, tapi kamu harus memilih untuk masuk. Saudara terkasih, pagi ini bukan kebetulan kamu mendengar pesan ini. Ini adalah undangan dari Tuhan, undangan untuk percaya lagi, berharap lagi, dan melangkah lagi. Percayalah, mungkin kamu belum melihat sepenuhnya, tapi sesuatu sedang terjadi, sesuatu sedang bergerak, sesuatu sedang dipersiapkan. Dan jika kamu tetap setia, tetap percaya, dan tetap melangkah, kamu akan menyaksikan sendiri bahwa mukjizat Tuhan benar-benar terjadi bahkan mulai dari hari ini. Jika pesan ini memberkati hidupmu, bagikan kepada keluarga dan teman-temanmu supaya mereka juga dikuatkan. Dan jangan lupa, tetaplah dekat dengan Tuhan setiap hari.